Lo ngerasa anxious, overthinking, terus scroll TikTok nemu video. 10 tanda lo punya anxiety disorder. Nomor 3 bikin kaget. Terus lo langsung mikir, lah ini gua banget. Wah, jangan-jangan gua anxiety. Fix ini mah. Stop, tahan dulu Besti. Self-diagnose itu kayak main dokter-dokteran tapi pakai Google. Serius, bisa bahaya. Nah, di video ini kita bakal bahas kenapa self-diagnose itu jebakan Batman, gimana cara bedain antara butuh healing atau butuh beneran konsultasi, dan tips biar lo nggak terjebak asumsi tanpa validasi. So, stay tune dan siap-siap karena mungkin lo akan kena mental. Tapi secara positif, oke, kita mulai dari dasar. Self-diagnose itu apaan sih? Self-diagnose itu adalah ketika lo ngeklaim punya penyakit. Biasanya mental illness tanpa konsultasi sama profesional. Contohnya, lo ngerasa bad mood seminggu, terus lo bilang ke temen lo, kayaknya gue depresi deh. Padahal bisa jadi lo cuma capek, PMS, atau butuh tidur 8 jam. Masalahnya, sekarang banyak konten mental health di medsos. Positif sih, tapi kadang malah bikin over-aware. Bukan berarti kita nggak boleh aware ya, tapi beda antara aware dan overthinking. Kalau semua gejala lo anggap penyakit, nanti batuk dikit lo pikir COVID lagi. Nggak capek hidup gitu, self-diagnose itu bisa bahaya. Kenapa? Nih, gue kasih listnya ala-ala konten TikTok. 1, salah obat, salah langkah. Lu kira lo ADHD, padahal lu cuma kurang fokus karena kebanyakan main Mobile Legends jam 2 pagi. Terus lo nonton video ADHD dan ngerasa, ya ini gue banget. Semua orang juga pernah lupa naruh kunci, Besti. 2, over-identifikasi. Begitu lo ngerasa cocok sama satu label, lalu jadi make itu sebagai alasan. Maaf ya, gue toxic, gue kan bipolar. Ya, emangnya mental illness jadi tamang buat kelakuan? Enggak. Ya. 3, jadi nggak nyari bantuan beneran. Karena lo udah ngerasa fix tahu masalah lo jadi ngerasa nggak perlu bantuan profesional. Padahal justru itu yang lo butuhin. 4, stigma internal. Kadang kita malah makin stres karena ngerasa berpenyakit. Padahal belum tentu. Akhirnya makin mental breakdown. Duh, pusing pala Barbie. Pertanyaan besarnya, kenapa sih self-diagnose jadi tren? Pertama, karena akses ke profesional mahal. Iya, nggak semua orang bisa langsung ke psikolog. Tapi sekarang udah banyak kok platform yang lebih terjangkau. Tinggal mau usaha aja. Kedua, karena konten medsos relate banget, kreator bikin konten. Kalau lo ngerasa A, B, C, lo mungkin anxiety. Lah, A, B, C itu semua orang pernah rasain. Jadi ya banyak yang auto merasa kena. Ketiga, validasi. Kadang kita pengen punya jawaban atas apa yang kita rasain. Dan ketika label depresi atau ADHD muncul, rasanya kayak, akhirnya gue ngerti kenapa gue begini. Tapi ingat, perasaan lo valid, tapi diagnosis lo belum tentu akurat. Sekarang kita masuk ke bagian yang penting banget. Gimana bedain antara cuma bad day biasa versus lo emang butuh bantuan? Cek nih, mood swing sampai ganggu kerja atau sekolah, susah tidur parah, kehilangan minat sama hal-hal yang dulu lo suka, ngerasa kosong, atau hampa terus-terusan, punya pikiran menyakiti diri sendiri. Kalau iya, please, cari bantuan profesional. Bukan cuma curhat ke sahabat lo yang zodiaknya kanker. Mereka emang care, tapi mereka bukan terapis. Jadi solusinya gimana? Nih, tips buat lo yang pengen aware tapi nggak overdiagnose. 1, kenali diri secukupnya. Jangan langsung percaya sama konten yang lo tonton. Ingat, lo nonton satu video ADHD terus merasa cocok, itu bukan diagnosis, itu algoritma. 2, jurnalin perasaan lo. Nulis itu powerful banget, bisa jadi refleksi juga, kapan mulai muncul gejala, seberapa sering, dan sebagainya. 3, konsultasi. Gak harus langsung ke psikolog mahal. Banyak platform online yang murah, bahkan gratis. Jangan takut, nanya ke profesional itu bentuk sayang sama diri sendiri. 4, ngobrol, cari temen yang suportif bukan yang ngegas, tapi inget jangan ngerepotin temen lo jadi dokter dadakan. Lo butuh support, bukan diagnosa. So, kesimpulannya, self-diagnose itu kayak pakai kacamata minus orang lain. Mungkin mirip, tapi bisa bikin lo makin pusing kalau maksa. Self-awareness itu penting, tapi jangan asal labelin diri sendiri. Ingat, validasi itu oke, tapi verifikasi juga penting. Kalau lo ngerasa butuh bantuan, cari. Lo nggak sendirian. Dan kalau lo suka video ini, jangan lupa like, komen pengalaman lo, dan share ke temen lo yang suka diagnosaan tiap nonton TikTok. Subscribe juga biar lo nggak ketinggalan konten kita berikutnya, yang lebih relatable dari mantan lo yang suka ghosting. See you di video selanjutnya. Jangan lupa, sayangin diri lo, bukan nge-labelin.